Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Sabtu 17 Mei 2025, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Namun terlebih dahulu, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita renungan hari ini tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 20 dan 23. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, "Jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kehidupan kita sering digambarkan sebagai sebuah perjalanan yang panjang, yang tidak lepas dari kesalahan dan kegagalan yang kita hadapi. Kita pernah membuat keputusan yang keliru, atau berkata kasar, atau mengabaikan Tuhan, bahkan jatuh dalam dosa yang sekarang kita sesali. Seperti bangsa Israel yang menolak Tuhan sebagai raja dan meminta seorang raja dari manusia. Kita pun sering mencari jalan sendiri, mengikuti kehendak hati dan tekanan dunia sekitar kita. Namun yang luar biasa adalah bahwa Tuhan tidak serta-merta memutuskan hubungannya dengan kita. Melalui para nabinya, melalui para hambanya, Tuhan menyampaikan firman penghiburan dan peneguhan harapan. Ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah, walau kita yang sering mengalami kegagalan memahami kasih Tuhan. Ia tetap Allah yang sabar dan setia. Ketika Samuel berkata, "Jangan takut, sekalipun kamu telah melakukan segala kejahatan itu, janganlah kamu menyimpang dari Tuhan." Ini bukan hanya seruan yang bersifat moral, tetapi juga merupakan ajakan agar kembali kepada pelukan kasih karunia Tuhan. Dunia mungkin berkata bahwa kita tidak layak, tetapi Tuhan berkata, "Tetaplah beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu." Ini menunjukkan bahwa Tuhan memberi kesempatan baru, bukan berdasarkan kebaikan kita, tetapi karena kasih-Nya yang besar. Tidak ada dosa yang terlalu gelap, hingga cahaya pengampunannya tidak bisa menjangkaunya. Tuhan tidak meminta kesempurnaan dari kita, tetapi kesetiaan. Ia rindu hati kita yang mau kembali dan hidup menurut jalannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, rasa bersalah bisa menghancurkan hati kita. Kita merasa terlalu hina untuk bisa kembali datang kepada Tuhan. Tetapi justru saat kita merasa paling tidak layak disitulah kita akan menemukan bahwa kasih Tuhan melampaui segala rasa malu dan penyesalan kita yang terdalam. Kegagalan bukan akhir dari cerita hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan bisa memakai hidup yang rusak dalam hidup kita ini untuk menjadi kesaksian akan kemuliaan-Nya, seperti tanah liat di tangan penjunan. Tuhan bisa membentuk ulang hidup kita. Jangan berhenti beribadah. Jangan berhenti bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Jangan menjauh dari firman-Nya. Tuhan menantikan, bukan untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan dan menguatkan. Jemaat Tuhan, perkataan Samuel dalam ayat 23, "Aku pun jauh daripada itu, aku tidak akan berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu." Kalimat ini sangat luar biasa. Samuel tahu bahwa panggilannya bukan hanya menyampaikan firman, tapi juga menjadi pendoa syafaat. Betapa indah jika dalam komunitas iman kita tidak saling menghakimi, tetapi saling mendoakan, saling menopang satu sama lain.
Dunia mengajarkan saling menjatuhkan, tetapi gereja melalui firman Tuhan seharusnya menjadi tempat yang paling menguatkan untuk setiap orang-orang yang lemah. Mungkin ada orang di sekitar kita yang jatuh dalam dosa. Jangan jauhi mereka, tetapi doakan, dampingi, dan topang. Karena seperti Samuel, kita pun dipanggil untuk menjadi alat kasih Tuhan bagi sesama. Akhirnya, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkata, jangan takut, tetaplah beribadah kepadaku dengan segenap hatimu. Dunia mungkin mengintimidasi, masa lalu mungkin menakutkan, tetapi kasih Tuhan memampukan kita melangkah ke depan dengan yakin dan pasti. Jangan terus hidup dalam bayang-bayang kesalahan. Jangan biarkan masa lalu mencuri sukacita kita hari ini dan masa depan. Tuhan memanggil kita untuk kembali dan tetap setia kepadanya. Bahkan ketika kita merasa kecil dan tidak berarti, Tuhan justru melihat hati kita yang rindu untuk diubahnya. Maka kembalilah kepada Tuhan. Ambillah langkah iman hari ini. Serahkan hidupmu dan izinkan Tuhan memakai setiap luka, setiap rasa bersalah kita, setiap kegagalan kita, dan setiap penyesalan kita menjadi kisah anugerah dan kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Yesus, tolong aku salah, ku lilurong raput Yesus, buyang orang terlebus suinaro dan mabiarang desi. Tuhan Yesus dongaki sailutonoku Yesus oloaku namai ikut Yesus dorong aku mulu marsi taununa tu ibara hutinggalku nesana hasuratan dan mabiara urisi
Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menguatkan kami untuk tidak takut dengan segala apa yang telah kami lalui, bahkan yang telah kami perbuat, segala dosa dan kesalahan kami, karena Engkau telah mengampuninya. Dan tolonglah kami untuk tidak berlaku tidak benar, tidak baik di hadapan Tuhan, karena Engkau telah memberikan kesempatan baru kepada kami. Dan ajar kami tetap setia kepadamu melalui ketekunan akan firman-Mu dan beribadah bersama Tuhan dan sesama. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita di akhir pekan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.